Kalau diam kan bukan sa'i namanya. Ya diam ya diam. Tapi kalau jalan masyi. Kalau lari jari. Tapi kalau berlari kecil itu namanya sa'i. Sa'i ini adalah bahasa lain untuk aktivitas. Nah, sekarang Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal-amal kamu itu atau aktivitas-aktivitas kamu itu beraneka ragam. Syatta. Syatta itu beraneka ragam dan banyak. Ya. Berbeda-beda. Sekarang ini kita aja nih, kita yang hadir di sini. Sa'i kita beda-beda nggak? Beda-beda. Betul bukan? Iya kan? Sa'i kita beda-beda. Nanti karena sa'i kita berbeda-beda, rezeki kita beda-beda. Ibu ketahuan. Sebagaimana sa'i kita berbeda-beda, maka rezeki kita berbeda-beda. Nggak bisa kita paksakan sama. Maka ada orang yang sa'inya khair, baik. Ada orang yang sa'inya adalah syar, keburukan. Apakah semua manusia baik? Enggak kan? Apakah semua manusia buruk? Berarti ada dua kan? Ada yang baik, ada yang buruk. Ini kan syatta. Kan jumlahnya banyak. Beda-beda. Macam-macam. Nah, ada yang suka kepada hidayah, ada yang suka kepada kesesatan, ada yang suka kepada ketaatan, ada yang suka kepada kemaksiatan. Apakah kita bisa paksa orang untuk taat semua? Enggak. Inna sa'yakum lasyatta. Dalam Al-Quran ini saja Allah sudah menjelaskan. Di Al-Baqarah itu kan 1-5 muttaqin, 6-7 kafirin, 8-20 munafiqin. Itu aja udah syatta. 3 syattanya. Nah, kita tergolong mana? Tergantung sa'i kita tadi. Jadi kita mau sa'iyanya baik, maka ambil sa'i yang baik. Itu. Jadi semuanya atas usaha masing-masing. Jadi ketika kita sa'iyanya masing-masing, ketika salah, jangan salahkan orang lain. Karena sa'inya sendiri-sendiri. Jangan pula orang kita salah, disalahkan orang lain. Ini aku begini karena dia. Padahal usaha siapa? Usaha diri sendiri. Hah? Suka mengkambing hitamkan orang lain. Padahal sa'inya siapa? Dia sendiri. Masa usai sa'inya dia sendiri, salahnya orang lain? Inna sa'yakum lasyatta. Maka karena sa'yakum lasyatta ini, ada baik, ada buruk, ada mukmin, ada kafir, ya kan? Maka output ujungnya kan beda juga. Apa ujungnya kalau baik? Surga. Ujung buruk neraka. Makanya dalam Al-Quran ada cerita tentang surga, ada cerita tentang neraka. Kan syatta. Apa semuanya masuk surga? Enggak. Apa semuanya masuk neraka? Tidak. Semuanya itu sesuai dengan sa'yakum. Usaha masing-masing. Makanya ada amal yang sifatnya fardi. Sa'i itu ada yang personal.
Ada sa'i yang sifatnya jama'i. Rame-rame. Ada sa'i yang harus kolaborasi. Antara sa'i yang personal dengan sa'i yang jamaah. Kita bisa nggak hidup sa'i sendiri? Nggak bisa. Kita butuh jamaah. Rame-rame. Seperti gini. Ini kan kita kan bukan sa'i pribadi nih. Ini sa'i berjamaah. Sa'i pribadi, nanti ketika banyak sa'i pribadi, kan akan menjadi sa'i berjamaah. Sa'i secara berjamaah akan menjaga kelemahan kita. Sekarang, iman kita kan naik dan turun. Ketika iman kita turun, bersama sa'i jamaah, kan kita semangat. Makanya kalau lagi galau, lagi apa, ikut pengajian. Jangan ketika galau, nggak ikut pengajian, makin galau. Ya kan? Karena di sini kan kita cas baterai. Ngecas iman, ngecas semangat. Itu. Karena kita nggak bisa kuat sendiri. Dikasih obat penenang. Inna sa'yakum lasyatta. Masya Allah. Baik. Nah sekarang, ayat yang kelima, keenam dan seterusnya, baru akan bicara tentang bagaimana syattanya manusia. Bagaimana syattanya sa'i manusia. Inna sa'yakum lasyatta. Nah sekarang, inna sa'yakum lasyatta ini Allah jelaskan dalam dua golongan. Dua kelompok. Baca 5, 6, dan 7. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ya, baik. Nah ini sekarang sa'i yang baik. Apa? Sa'i yang baik itu, fa'amma man a'ta. Adapun orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Apa aja? Bentuknya, mau sedekah, mau zakat, mau infak, macam-macam. Itu namanya a'ta. Dia memberi. Nah ini kan umum juga nih, nggak dijelaskan, nggak khusus. Nggak jelaskan khusus. Mau ngasih apa aja? Mau pikir semua. Jadi ini ayat surat Al-Lail ini surat yang bicara tentang umum. Baik. Wattaqah yang kedua sa'i. Yang baik yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa itu artinya menjaga diri dari apa-apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan? Banyak kan? Banyak. Tidak satu definitif, tidak tentang zina, tidak tentang riba, bukan. Pokoknya apa saja yang diharamkan oleh Allah, dijaga sama dia. Wattaqah. Kalau tadi memberi, sekarang dia menjaga. Kalau yang memberi itu kan ofensif, dia aktif. Kalau dia menjaga diri. Ya kan? A'ta wattaqa. Baik. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan. Husna. Husna di sini dari kata-kata hasan. Hasan itu ahsan, muannasnya husna. Ahsan laki-laki untuk yang muzakkar. Tapi kalau untuk yang muannas itu husna. Yang dimaksud di sini adalah kalimat husna. Wa saddaqa bil husna. Yang dimaksud dengan kalimatul husna adalah kalimatul tauhid la ilaha illallah.
Oke. Makna yang kedua daripada husna adalah jannah. Surga. Allah katakan dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berlaku baik dapat surga dan dapat tambahan, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga daripada husna adalah thawab. Thawab itu artinya pahala. Jadi, barang siapa yang memberi, kemudian bertakwa, membenarkan, mana tiga tadi ya, mau tauhid atau surga atau pahala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan di sini artinya kemudahan kepada kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Termasuklah yusra di sini seperti masuk surga. Ini golongan pertama. Oke. Sekarang sa'i lawan dari golongan pertama. Kalau tadi sa'yakum lasyata yang khair, yang baik, sekarang sa'yakum lasyata yang syar, yang buruk. Apa dia? Baca, Bu. Dan apapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Nah, adapun orang yang bakhil dengan hartanya, lawan a'to. Lawan a'to. Memberi. Ini kikir. Nah, wattaqa lawannya adalah istaghna. Tadi kan dia menjaga diri dari yang apa yang Allah haramkan. Ini istighna tidak. Pokoknya apa yang haram, embat terus, libas terus, mumpung na. Pajan cilom. Emang gua pikirin. Mumpung na. Nah, nggak ada tahan-tahan diri. Sedikit ban. Ya. Haram. Termasuk daripada rezeki yang berkah itu adalah ketika Allah memberkahi, menambah atau mengurangi. Gara-gara kemaksiatan, gara-gara haram, gara-gara syubhat. Rezeki kita jadi nggak berkah. Yang seharusnya tadi dia berkah, terhambat keberkahannya gara-gara maksiat. Kalau kita merasa rezeki kita seret, nah lihat apakah kita ada maksiat, apakah kita ada syubhat, apakah kita ada melakukan yang haram. Lihat di situ. Karena ini semua akan mempengaruhi keberkahan rezeki. Nah, gitu. Itu dia tiga itu aja lihatnya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan husna tadi yang tiga tadi kan? Oke. Maka fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia kepada kesukaran ataupun neraka. Nah, Ibu sekalian, jadi sebenarnya memilih kebaikan dan keburukan itu siapa? Kita. Allah kasih hidayah. Allah kasih jalan. Kalau dia cenderung kepada kebaikan, Allah kasih jalan. Kalau dia cenderung kepada keburukan, juga Allah kasih jalan. Tapi kasih jalan ini adalah pilihan masing-masing.
Jangan dibilang saya begini karena Allah yang mentakdirkan saya. Apa juga dikasih pikiran, dikasih akal, ada wahyu, ada Al-Quran, ada hadis. Jadi perangkat, jalan sudah ada nih. Surga, neraka, jalan baik, jalan buruk, Al-Quran, hadis. Allah sudah jelaskan mana haram, mana halal. Berikutnya, ketika seseorang memilih jalan kebaikan, Allah mudahkan dia di situ. Sebagaimana juga ketika orang memilih kepada jalan keburukan, Allah mudahkan. Jadi, semuanya atas pilihan sendiri. Tapi ada Ustaz, rezekinya bertambah, anaknya baik, tuannya baik, juga anak-anaknya bertambah semua. Tapi mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita menilai seperti itu? Ini kita Ustaz. Oke. Sekarang buka surat Al-Isra. Al-Isra. Ayat 18. 19. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini orang yang ngambil pilihan dunia. Siapa yang mau dunia? Kami akan segerakan. Dunianya. Segerakan. Akan segerakan dunianya. Mana sya, sesuai dengan kehendak kami. Liman nurid. Ya kan? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Oke, sekarang lanjut. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ya. Orang yang suka mau akhirat berupaya untuk sampai ke situ wasa'alaha sa'yaha. Wasa'alaha sa'yaha. Tadi apa tadi? Inna sa'yakum lasyatta. Sekarang wasa'alaha sa'yaha. Jadi untuk dunia ini sudah Allah udah kasih. Untuk akhirat perlu sa'a. Laha sa'yaha. Sekarang kita mau masuk surga. Apa kita tunggu? Ya Allah, berilah aku surga Firdaus. Salat enggak, puasa enggak. Yang tadi Ibu bilang tadi kan? Dapat. Justru fasanu yassiruhu lil yusra tadi itu kalau kita sa'alaha sa'yaha. Kita berupaya berusaha. Inna sa'yakum lasyatta tadi, kita upayakan sa'yakum lasyatta dalam kebaikan. Wa sa'alaha sa'yaha. Wa huwa mu'minun. Dan dia beriman. Gitu, Bu. Berarti Allah itu menunggu. Menunggu. Begitu Allah itu memberikan rezeki yang berlimpah-limpah mulai dari harta, anak, semua kelakuan baik semua. Iya. Tapi Allah menunggu apakah kamu berbalik kepada saya. Iya, begitu. Ternyata. Iya, ya kan? Sekarang kita dengarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kami kunna ma'an Nabi. Kami duduk bersama Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, kami duduk bersama Rasulullah SAW. Fi baqi'il gharqad. Di Baqi. Baqi kan? Di kuburan Baqi. Fi janazah. Dalam mengantar jenazah. Faqala. Nabi berkata, bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu finnar." Tidak ada satupun di antara kalian, kata Nabi, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala tempatnya baik di surga maupun di neraka. Sudah
Cetak. Nian, Buan. Tapi tenang dulu, jangan hening. Lihat, jangan pucat dulu. Belum habis lagi nih hadisnya. Tadi saya lihat wajah ibu-ibu langsung pucat. Belum habis lagi hadis ini. Ya kan? Faqalu ya Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Kalau begitu Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja. Kan sudah ada nih. Catat surga dan neraka. Kata para sahabat di Baqi, afala nattakil? Kalau begitu kita pasrah aja. Kata Rasulullah SAW, faqala i'malu. Kata Nabi, amal saja kamu. Beramal terus. Beramal terus. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka nanti setiap amal itu akan dimudahkan di mana dia beramal. Tadi fasanuyassiruhu lil yusra atau fasanuyassiruhu lil usra. Pokoknya amal aja. Nanti akan dimudahkan. Kalau cenderungnya baik akan dimudahkan baik. Kalau cenderung buruk akan dimudahkan buruk. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan tadi bahwa setiap kita ini sudah ada catatannya, itu bukan berarti kita pasrah, bukan. Kita beramal. Karena dengan amal itu nanti Allah mudahkan ke situ. Nah. Sambil kemudian Rasulullah membaca surat ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhtiar dan doa itu enggak bisa dipisahkan. Ikhtiar tadi inna sa'yakum lasyatta. Sedangkan doa fasanuyassiruhu lil yusra. Enggak bisa kita bilang untuk apa kita beramal lagi? Kita kan sudah ditulis tadi. Sudah ditulis kita. Ya kan? Nah. Oke. Lanjut, Bu. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya kami yang kasih petunjuk. Ya kan? Bukan kamu. Bukan jalan tadi itu. Kami yang kasih petunjuk. Lanjut. Dan milik kamilah akhirat dan dunia. Semua campur tangan Allah. Sebagaimana dia menciptakan langit dan bumi, maka dia juga yang memiliki akhirat dan dunia. Harus sa'inya. Makanya didahulukan sa'i tadi. Inna sa'yakum lasyatta. Karena Allah yang punya akhirat dan punya dunia, maka sa'i kita itu harus ada. Karena kita harapkan sa'i kita itu nanti cara Allah untuk memudahkan kita kepada kebaikan. Lanjut. Kalau kamu tidak mau open perhatian dengan peringatanku, sudah kukasih jalan tadi, sa'yakum lasyatta, dan ada dua, fa amma man a'ta dan fa amma man bakhila wastaghna, fa anzartukum naron taradha. Aku beri peringatan kepada kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Udah kukasih jalan, udah kukasih sa'i, bebas pilih mana aja. Tapi ingat bahwa aku, kata Allah, peringatkan kamu tentang neraka yang menyala-nyala. Lanjut. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling
celaka. Celaka tadi itu karena dia memilih sa'inya keburukan. Ma'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lanjut. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Nah, akan dijauhkan dari naron talazzo tadi itu orang yang paling bertakwa. Berarti yang ammaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna adalah atqa. Wa ammaman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, maka mereka adalah ashqa. Gitu. Sudah ada golongannya. Lanjut. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Yang atqa di sini adalah orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Bukan mencari sensasi, mencari pamer, mencari supaya jadi orang yang viral, supaya orang yang terkenal. Ya kan? Itu malahu yatazakka. Lillahi ta'ala, mau viral nggak viral, mau orang tahu nggak tahu, pokoknya dia yatazakka. Oke. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ini ceritanya adalah cerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu dia yang membebaskan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal dari Umayyah. Oleh orang-orang kafir Quraisy bilang, membuat ini orang kan terkejut, kenapa dibeli sama Abu Bakar dengan harga yang sangat fantastis? Kata orang kafir Quraisy, ini Abu Bakar beli Bilal, membebaskan Bilal karena Bilal punya jasa kepada Abu Bakar. Padahal itu semuanya hoax. Semuanya dibuat cerita-cerita yang tidak-tidak. Padahal Abu Bakar itu memang memberikan aqta wa taqonya tadi itu lillahi ta'ala. Lanjut. Illa batigha, kecuali iya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Tuhannya yang maha Tinggi, mencari wajah Tuhannya yang paling tinggi. Wajah itu tujuan. Wajah ini kan nih, yang di depan ini kan wajah. Yang paling mulia dalam manusia kan wajah. Nah, inni wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Maksudnya ikhlas. Jadi wajah ketika dihubungkan dengan Allah itu maknanya lillahi ta'ala. Tidak ada wajah lain. Nggak ada embel-embel lain. Kita tidak bermuka dua. Kita bermuka satu. Nah, lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas itu bermuka satu. Orang munafik itu bermuka dua. Banyak mukanya. Ini illa batigha awajhi rabbihil a'la. Lanjut. dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Kelak dia akan diridhai, mendapatkan kesenangan yang sempurna. Kenapa? Karena ridho. Allah ridho sama kita kan udah nikmat sempurna kali itu. Ya, radhiyallahu anhum. Kalau sudah radhiyallahu anhum wa radu'an, apa lagi sudah? Allah sudah ridho, maka kita mendapatkan kenikmatan yang sangat sempurna. Wallahu alam bissawab. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Ya. Kalau ada orang juga kita salaman wajahnya kemana-mana dia nggak lihat di kita berarti dia kurang ridho Ustaz. Kurang ridho. Karena ini kalau jadi Ibu sekalian, wajah ini menggambarkan isi hati. Wajah orang yang senang pasti dia senyum, gembira, welcome sama kita. Apa kabar? Tapi kalau apa kabar itu namanya enggak ridho. Makanya Ibu sekalian, Al-Quran ini
banyak cerita tentang wajah. Banyak cerita tentang wajah. Nih kalau mau nanti lain kali lah kita bahas tentang wajah. Wajah itu punya makna. Sebagaimana kita di dunia, wajah ini kan menentukan karakter. Ya kan? Dia akan memberikan kepada kita informasi-informasi. Wajah itu. Iya. Apalagi nanti di akhirat. Tanda orang itu bahagia atau gak bahagia pada wajah. Makanya ada wujuhu yauma idzin na'imah, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah semua, Bu. Nah, ya. Ya. Kalau dalam hadis itu bukan sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya, tangan kirinya enggak mengetahui tangan kanannya berinfak. Kiban cara. Makanya gini aja. Iya, istilah. Istilah. Jadi bagaimana dia menjaga jangan sampai jangankan orang lain, tangannya aja, tangan kirinya aja nggak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan. Gimana cara? Kenapa? Nggak tahu. Inilah illa batigha. Ini kan illa batigha. Bukan langsung, kalaupun langsung nggak apa-apa juga. Nggak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita bilang, saya tadi infak ke si A, ya kan? Nah, atau kita bilang, tolong nanti di share ya. Iya, iya, nggak usah. Ya. Sekarang kalau kita nggak kasih kepada orang, gimana cara ngasihnya? Atau boleh juga melalui orang lain. Tolong kasihkan sama dia. Udah, boleh juga. Nah, orang lain tuh bisa ditahan mulut nggak ada? Ya. Boleh juga kalau kita kan gini, orang yang amaman atau wattaqo ini kan levelnya beda. Kita yang atau wattaqo wasadaqa bil husna, cara untuk merefleksikannya itu kan beda-beda. Ada yang makomnya itu cara ngasihnya bukan hanya langsung di tengah malam. Ini kan cerita ini kan berarti kan tidak ada satupun yang tahu. Berarti kapan kasihnya? Walaili idza wasaq tadi kan? Kira-kira ibu berani? Ya kan? Yang tadi walaili idza as'as, ketika malam gelap gulita. Nah, supaya tidak ada satupun yang tahu, kita kasih di depan rumah. Iyalah. Bisa. Bisa. Makanya untuk konteks hari ini kan bisa macam-macam. Nah, sekarang nih. Kan sekarang pakai rekening. Masuk rekening langsung. Tanpa kita bilang siapa. Lillahi ta'ala udah. Nah. Iya. Itu cara lain, terserah urusan dia. Kalau tetangga yang nggak ada rekening berarti kan perlu dikasih. Nah,
Jadi makom dikasih dengan terang-terangan. Kalau kita bisa membuat itu makomnya, kita nggak ada yang tahu, itu bagus. Tapi kan di Al-Quran juga ada yang mengatakan kita sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Iya, Ya kan? intu budus sadaqat. Ah, Yang penting niatnya ya. iya, dua-dua bisa. Terang-terangan boleh. Intu budus sadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu nyatakan sedekah itu lebih baik, itu baik bagi kamu. Sembunyikan. Tapi kalau kamu terang-terangan, itu lebih baik. Wa in tukhfuha, oh bukan, terbalik. Kalau kamu berikan sedekah terang-terangan, itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik dari yang terang-terangan. Nah, sekarang kan untuk hari ini kan nggak mungkin kita jam 12 malam, jam 2 malam kita. Kalau dulu ya kan? Itu ceritanya perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar. Umar selalu kalah cepat dibandingkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar main tengah malam. Orang lagi tidur, dia bersedekah. Sekarang kalau hari ini kita bersedekah tengah malam, Nggak sempat kita ambil, kita ada dengan orang lain. yang pertama dia bilang orang lain, yang kedua mungkin kita dibilang pencuri. Nggak berani pun apa racun apa ini, nggak berani dapat itu. Nggak berani buka pintu kan. Besok baru dia. Ini ngambilnya ya kan. Walaupun nggak digantung di depan pintu nggak berani, tapi kecuali di handphone ini ada digantungnya tadi ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya. Kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas wasyamsi wadduhaha. Nah, bicara tentang matahari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.